Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammapiti sukang seti wipassanena cetasa Arya pawadite dhamme sada ramati panditoti. Romo Ramani yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama pada pagi hari ini, Bapak Ibu menjalankan kewajiban sebagai umat Buddha, melakukan puja bakti, memberikan penghormatan kepada Tiratana Buddha Dhamma Sangha. Setelah tadi bersama melakukan pembacaan Pali Wacana dan bermeditasi, kini tiba saatnya kita bersama untuk membahas Dhamma. Bapak Ibu sekalian, penting untuk ke wihara, belajar Dhamma. Karena dengan kita belajar Dhamma, ada manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan sebagai umat Buddha dari mendengarkan khotbah Dhamma. Di dalam Dhamma Sawana Nisangsa Sutta, kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5, Sang Buddha menjelaskan ada 5 manfaat yang bisa didapatkan ketika seseorang mendengarkan Dhamma. Apa saja? 1. Jadi tahu yang belum pernah diketahui tentang ajaran Sang Buddha. Mendengar yang belum pernah didengar. Kan selama ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita akui, ini sebenarnya bukan cuma harus kita akui ya, memang realnya demikian. Negara kita ini negara yang paling minim untuk membaca. Ya kan? Tingkat literasi kita, tingkat kemauan membaca orang Indonesia itu rendah. Termasuk umat Buddha. Ya. Coba, beberapa waktu lalu kalau saya ceramah, saya sudah sampaikan, kitab suci Tipitaka itu sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Sudah ada dalam bentuk buku fisik, buku cetak, dan juga bentuk buku elektronik. Siapa yang sudah ada di handphonenya Digha Nikaya? Siapa yang sudah ada di handphonenya Majjhima Nikaya? Belum ada ya. Tapi siapa yang handphonenya ada Candy Crush? Pasti ada. Saya nggak main game. Saya bukan gamer, saya biku. Ya, cuma tahu aja kadang-kadang ada atau ketika kita mau install aplikasi apa, suka muncul kan? Nggak ada, handphone saya nggak ada gamenya. Nanti bisa dicek setelah puja bakti ini kalau nggak percaya. Ya, jadi kita mendengar yang belum kita dengar. Menambah wawasan pengetahuan tentang ajaran Sang Buddha yang selama ini belum pernah kita ketahui. Ini manfaat yang pertama. Kan kadang-kadang setelah dikasih tahu, oh baru tahu saya ternyata dalam agama Buddha ada yang kayak gini. Ya kan?
Mendengar yang belum pernah didengar. Jadi tahu yang belum pernah diketahui. Yang kedua, kalau sudah pernah didengar, kalau sudah pernah mendengar, sekali itu langsung ingat nggak Bapak Ibu sekalian? Enggak. Ibu-ibu bisa tahu resep sayur ini, sayur itu, kan nggak cuma sekali masak ya. Berkali-kali, berulang-ulang kali, baru hafal di luar kepala. Begitu juga kita ketika mendengarkan khotbah dhamma. Sekali itu nggak cukup, perlu berulang-ulang kali. Untuk apa? Biar semakin mengerti, biar semakin paham. Sekali itu kadang-kadang juga didengarnya kan sambil lalu. Orang zaman dulu ngomong, kalau orang itu ada yang tipenya ketika mendengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Orang zaman sekarang kalau mendengar nggak ada yang masuk, mantul. Ya kan? Ya, makanya kita perlu mendengar ulang agar semakin mengerti, agar semakin memahami dhamma ajaran Sang Buddha. Ini yang kedua. Menyimak ulang, mendengar ulang, membuat semakin paham. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah memahami, mengerti ajaran Sang Buddha, pasti akan ada yang terkikis. Apa yang terkikis? Hah? Apa? Sifat-sifat buruk. Apalagi? Wih, langsung mencapai arahat kalau begitu. Hebat sekali. Ketidakyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Ketika ketidakyakinan ini terkikis, yang terbalik apa? Keyakinan yang semakin kuat kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya, jadi nati me saranang anyang, budome saranang warang itu nggak cuma sekedar di mulut. Benar-benar diyakini itu. Yakin kepada Tiratana, Buddha Dhamma Sangha. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, hanya Tiratana sebagai penuntun hidupnya. Nggak ada yang lain. Ya, ini. Mendengar Dhamma membuat keyakinan kepada Tiratana semakin meningkat. Keraguan-raguan kepada Buddha Dhamma Sangha semakin hilang. Yang keempat, mendengar Dhamma mengubah pandangan salah menjadi pandangan benar. Coba kita baca suta-suta, baca khotbah-khotbah Sang Buddha. Di akhir khotbah Bapak Ibu sekalian, biasanya mereka yang datang kepada Sang Buddha itu belum tentu umat Buddha. Ya. Upali datang kepada Sang Buddha, dia pengikut Nigantana Taputa, pengikut pertapa telanjang. Datang kepada Sang Buddha, ngapain? Nantang berdebat. Setelah berdebat, dia kalah. Ini bisa ditemukan di Upali Sutta, kitab suci Majjhima Nikaya. Upali kalah. Di akhir kekalahannya itu, dia menyatakan, menakjubkan. Abhikantang. Bahasa motivatornya, luar biasa. Seperti membalikan apa yang selama ini telungkup. Kalau sebuah mangkok dibalik telungkup, kita nggak tahu apa isi di dalam mangkok itu. Ya kan? Tapi setelah mangkok itu dibalikkan, ya, kita jadi tahu apa isi di dalam mangkok itu. Jadi sesuatu yang tadinya gelap sekarang menjadi terang. Seperti orang yang menyalakan pelita di dalam gelap sehingga mereka yang punya mata bisa melihat bentuk. Kalau kita di dalam ruangan ini malam hari, listriknya padam, aliran, kita kan nggak tahu di mana pintu, di mana jendela, di mana ada orang duduk, di mana ada kamera, di mana ada bunga. Tapi ada yang menyalakan pelita,
menyalakan lilin. Jadi tahu, oh di situ ada orang. Kalau mau keluar jalannya lewat sini. Oh di situ ada jendela, jangan ditabrak. Oh di situ ada tembok, jangan dilewatin. Ya, seperti orang yang menyalakan pelita di dalam gelap. Khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Upali mengubah pandangannya. Seperti orang yang menunjukkan jalan yang benar kepada mereka yang selama ini tersesat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pergi-pergi nyasar itu kan capek ya. Muter sono, muter sini, muter sono, muter sini, gak sampai-sampai. Tapi ketika kita tanya sama orang, dia langsung nunjukin, itu ke sana arah yang benar. Cepat sampainya kita. Senang gak? Senang. Seperti itulah ajaran Sang Buddha, membalikan pandangan salah ke arah pandangan yang benar. Ya, lalu yang terakhir, yang kelima, mendengar dhamma memiliki manfaat, membuat pikiran batin menjadi tenang dan bahagia. Ya, makanya ini harus rutin dilakukan Bapak Ibu sekalian. Di wihara mungkin seminggu sekali. Di rumah Bapak Ibu juga harus ikut mendengarkan dhamma, menyimak melalui tayangan media sosial. Ya kan? Punya tahu dalam genggaman sekarang, ya, jadi jangan cuma Candy Crush melulu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, 5 manfaat mendengar dhamma. Yang keempat kita ulas. Mengubah pandangan benar ke arah, mengubah pandangan salah ke arah pandangan benar. Dari mica diti ke arah sama diti. Kenapa? Karena penting sekali untuk memiliki pandangan benar. Bagi mereka yang memiliki pandangan benar ini kadang-kadang di dalam sutta disinonimkan dengan kebijaksanaan. Bagi mereka yang punya pandangan benar, bagi mereka yang punya kebijaksanaan, akan memiliki pemahaman terhadap segala sesuatu sebagaimana adanya. Jadi bagi mereka yang memiliki pandangan benar, setiap fenomena kehidupan yang terjadi itu dianggap sebagai sebuah kewajaran dalam hidup. Sehari-hari ada nggak fenomena kehidupan yang kita alami? Ada. Suka, duka, senang, tidak senang, bahagia, menderita, untung, rugi, dipuji, dicela. Kan sehari-hari kita alami itu ya. Tadi pagi mungkin senang, sekarang mungkin nggak senang. Bingung saya ngomong apa kali ya? Ya, bisa seperti itu. Nanti siang mungkin berganti lagi menjadi senang lagi. Setiap saat kan berubah-berubah terus. Nah, bagi mereka yang punya pandangan benar, bagi mereka yang punya kebijaksanaan Bapak Ibu sekalian, bila mana mengalami hal yang tidak menyenangkan, mereka tidak akan terpuruk. Mereka tidak akan frustasi. Mereka tidak akan putus asa. Kenapa? Karena memahami itulah sifat kehidupan yang wajar. Bagi mereka yang punya pandangan benar, bagi mereka yang punya kebijaksanaan, bila mengalami hal yang menyenangkan, tidak akan lupa diri, tidak akan euforia berlebihan. Kenapa? Karena itu juga dianggap sebuah hal yang wajar. Jadi bagi mereka yang punya pandangan benar, punya kebijaksanaan, apapun yang muncul, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, punya sifat yang sama. Akan berlalu. Ya kan gak ada yang selamanya selama kita hidup di dunia. Ya, jadi inilah pentingnya kita punya kebijaksanaan, punya pandangan benar. Bapak Ibu sekalian, di dalam Samaditi Sutta yang bisa kita temukan pada kitab suci Majjhima Nikaya, Bante Sariputta menyampaikan apa itu pandangan benar kepada para biku. Saat itu Sang Buddha ada di Savatthi.
banyak biku mendatangi Sang Buddha dari kota lain untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha dan tentunya untuk mendengarkan khotbah dhamma dari Sang Buddha ataupun para biku yang memiliki kemampuan untuk membimbing mereka. Jadi tidak semua sutta, Bapak Ibu sekalian, itu dikhotbahkan oleh Sang Buddha. Ada beberapa sutta itu dikhotbahkan oleh Bante Ananda. Ada beberapa sutta itu dikhotbahkan oleh Bante Sariputta. Ada beberapa khotbah itu disampaikan oleh Bante Bakula. Ada beberapa khotbah itu disampaikan oleh Bante Moggallana dan oleh Bante-Bante lainnya. Nah, Samaditi Sutta di Majjhima Nikaya ini sebuah khotbah yang disampaikan oleh Bante Sariputta di hadapan para biku yang datang ke Wihara Jetavana. Bante Sariputta mendatangi para biku tersebut. Di hadapan para biku itu Bante Sariputta mengatakan, pandangan benar, oh para biku pandangan benar. Apa oh para biku pandangan benar itu? Para biku merespon dengan kalimat demikian. Sesungguhnya Bante, kami datang dari jauh untuk mendengarkan khotbah dari Bante. Coba simak kalimatnya. Sesungguhnya Bante, kami datang dari jauh untuk mendengarkan khotbah dari Bante. Ada kesan apa ketika kita mendengar kalimat itu? Kesan apa yang muncul Bapak Ibu sekalian? Ingin belajar. Lalu kangen, ingin mendengarkan khotbah dari Bante Sariputta. Bukan kangen lope-lopean. Kangen. Kan beberapa umat kadang-kadang kalau ketemu para biku di satu tempat, Bante udah lama gak ketemu, kangen mendengar khotbah dari Bante. Iya kan? Kangen. Kangen bukan pengen ketemu secara fisik, kangen karena pengen mendengarkan ajaran dhammanya. Ya, jadi ada kerinduan dari para biku sampai bela-belain dari jauh datang untuk ketemu Sang Buddha, untuk ketemu dengan Bante Sariputta, untuk mendengarkan khotbah dari beliau. Ya, ini kangennya bukan kangen orang-orang Sweet Seventeen. Ya, jadi kangennya karena rindu ingin mendengarkan khotbah. Jika demikian para biku, dengarkan dan perhatikan dengan baik apa yang akan ku sampaikan. Jadi si pembicara ini meminta orang yang datang untuk mendengar itu mendengarkan, menyimak dengan baik. Kenapa? Karena dengan menyimak dengan baik, manfaat pertama bisa didapat dari mendengar dhamma. Manfaat kedua bisa didapat dari mendengar dhamma. Manfaat ketiga bisa didapat dari mendengar dhamma. Manfaat keempat juga bisa didapat dari mendengar dhamma. Manfaat yang kelima bisa didapat dari mendengar dengan baik. Ya, makanya kalau lagi mendengarkan khotbah dhamma, Bapak Ibu sekalian, benar-benar fokus menyimak. Ya, ada WA masuk, biarin aja. Ada SMS masuk, biarin aja. Ada telepon masuk, biarin dulu aja. Kan khotbah nggak lama, tadi saya sudah dikasih tahu, Bante ceramahnya 45 menit, mohon maaf nanti mungkin lebih sedikit. Karena saya sudah ceramah ini di mana-mana kurang lebih 1 jam. Ya, kurang lebih 1 jam. Karena nanti kalau saya baru ngasih penjelasan separuh, sabesa tabantu sukitata, lah ngegantung, ya kan? Ya, tapi saya tahu nggak bakal bicara sampai sore. Capek saya. Udah dari hari Kamis masuk Bali, setelah
perjalanan darat dari Bekasi ke Semarang, ke Kopeng. Karena ada anak wihara, ibunya meninggal, kemarin itu 40 hari. Rebo malam Kamis, baca parita di Kopeng, Kamis pagi saya sudah berangkat ke Denpasar, langsung ke Temukus. Malamnya ceramah di Temukus, Jumatnya ceramah di Budawangsa, semalam ceramah di Belah Batu, pagi ini ceramah di Sakyamuni, besok ceramah di Baturiti, lusa ceramah di Tabanan. 6 malam di Bali, 6 kali ceramah di 6 wihara, di 6 tempat yang berbeda. Strong. Ya. Simak dengan baik. Setiap kali kita mendengarkan khotbah dhamma, siapapun yang menyampaikan. Bapak Ibu sekalian, apa itu pandangan benar? Nah, di dalam sutta ini, di dalam Samaditi Sutta ini, Bante Sariputta menguraikan ada 16 poin pandangan benar. Dengan yang pertama adalah demikian. Pandangan benar adalah mengetahui hal yang tak bajik dan akarnya. Pandangan benar adalah mengetahui hal yang bajik dan akarnya. Ini yang pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang tak bajik? Yang tak bajik itu adalah satu. Membunuh itu tak bajik. Mencuri itu tak bajik. Berperilaku seksual yang salah itu tak bajik. Berbohong itu tak bajik. Menghasut, memprovokasi, memfitnah itu tak bajik. Saya harus beri catatan di sini. 1 tahun ke depan kita akan menghadapi pemilu. Situasi politik memanas. Kita sebagai umat Buddha tetap harus peduli kepada bangsa ini. Salah satu caranya, ketika kita mendapatkan broadcast, kita tahu isinya itu hoax. Jangan ikut menyebarkan. Isinya itu hasutan, ujaran kebencian, kebohongan. Jangan ikut menyebarkan. Hapus, cukup sampai di tangan kita. Ya, jadi jangan disebarin lagi ke grup wihara. Jangan disebarin lagi ke grup FIB. Jangan. Hapus. Kenapa? Tahu ujaran kebencian, kebohongan, hoax. Stop. Jangan jadi ikut perusak bangsa ini. Jangan jadi ikut perusak NKRI. Kita harus peduli. Dan itu kita wujudkan kalau kita dapat berita-berita palsu, cepat kita hapus. Ya, ingat. Ujaran kebencian, hasutan itu tak bajik. Bicara kasar itu tak bajik. Bergosip itu tak bajik. Memiliki niat jahat itu tak bajik. Memiliki pikiran serakah itu tak bajik. Memiliki pandangan salah itu tak bajik. Ini 10 yang tak bajik. Nah, akarnya apa dari 10 yang tak bajik ini? Bapak Ibu sekalian, akar dari yang tak bajik ini adalah loba, dosa, moha. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Jadi secara dhamma, seseorang itu bisa membunuh, bisa melakukan kejahatan, menganiaya. Kenapa? Karena keserakahan. Ingin menguasai apa yang menjadi milik korban. Ya, makanya fenomena begal itu kan ada ya. Itu kan mencuri dengan kekerasan. Kenapa? Karena serakah, ingin menguasai apa yang bukan miliknya. Seseorang itu bisa membunuh karena kebencian. Seseorang itu bisa membunuh juga karena kebodohan batin.
Ya di rumah mungkin suka ada nyamuk. Ditepok biar segera tumimba lahir. Semoga tumimba lahir kembali di alam bahagia. Pandangan salah itu. Ya, membunuh karena kebodohan batin. Nah ini Bapak Ibu sekalian, 10 yang tak bajik dan akarnya. Nah, apa 10 yang bajik? Tidak membunuh itu bajik, tidak mencuri itu bajik, tidak melakukan perbuatan seksual yang salah itu bajik, tidak berbohong itu bajik. Ya, tidak menghasut, memprovokasi, ujaran kebencian itu bajik. Tidak bergosip itu bajik, tidak mencaci maki itu bajik. Tidak memiliki pikiran jelek itu bajik, tidak berpikir serakah, tidak berpikir kejam, tidak berpandangan salah, itu bajik. Apa akar dari yang bajik ini? Akar dari yang bajik ini, Bapak Ibu sekalian, adalah aloba, adosa, amoha. Tanpa keserakahan, tanpa kebencian, tanpa kebodohan batin. Kalau kita telaah, kalau kita analisa, konsepsi pertama dari pandangan benar itu sebenarnya mengarah kepada pandangan benar tentang memahami hukum kama. Kama sakata samaditi. Coba kita simak. 10 yang bajik dan akarnya, 10 yang tak bajik dan akarnya. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan ada akibatnya bila mana dilandasi oleh adanya niat, adanya cetana. Jadi kita diajarkan untuk memahami dengan baik tentang hukum kama. Ya. Jadi sehari-hari kan kita membacakan kama sakomhi, kama dayado, kama yoni, kama bandu, kama patisara no, yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasa dayado bawisami. Nah, itu real nggak kita terapkan dalam keseharian? Meyakini hukum karma benar-benar. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung, terlindung oleh perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang kulakukan, baik ataupun buruk, itulah perbuatan yang akan kuwarisi. Benar-benar nggak kita melakukan itu? Belum tentu ya. Ya kan? Kan masih banyak. Umat Buddha pengen kaya, cari jalan pintas. Ada nggak? Ada. Jangan dikira nggak ada umat Buddha yang pergi ke tempat pesugihan. Kan saya bilang umat Buddha pengen kaya, pakai jalan pintas. Ada. Ya. Ada kan? Ada kok. Jangan dikira nggak ada. Padahal kan sudah jelas kalau memang umat Buddha ingin memperoleh kemajuan materi harus gemar berdana, bukan dengan melakukan MOU dengan peta asura. Iya Bapak Ibu sekalian, di tempat-tempat begitu tuh umumnya makhluk peta asura. Jadi dia giveaway sistemnya. Ya, kamu butuh apa saya kasih, kamu balik ngasih saya. Iya, nggak cuma-cuma itu. Ya, pokoknya nanti tahu-tahu anaknya sakit, meninggal dunia. Kenapa? Karena tidak meyakini hukum karma dengan baik dan benar. Ya, makanya di sini merujuk kepada Samaditi Sutta ini sudah sangat jelas kita diajarkan untuk memahami hukum kama dan akibatnya. Kama wipaka. Ini pandangan benar yang pertama. Nah yang kedua, di dalam sutta ini dijelaskan pandangan benar yang kedua itu tentang makanan.
ahara. Bapak Ibu sekalian, harus kita ingat, makanan itu adalah penopang kehidupan. Dan di dalam agama Buddha, makanan itu ada dua macam. Ada penopang kehidupan jasmani ini, dan ada penopang kehidupan secara mental. Ya, jadi ketika kita mengkonsumsi makanan, baik itu materi maupun non materi, itu menjadi proses keberlanjutan hidup kita, baik secara jasmani maupun secara mental. Maka ketika Samanera Sopaka ditanya oleh Sang Buddha di dalam Kumarapanha, apakah yang satu itu? Ekanama King, Sabe Sata Ahara Titika. Semua makhluk hidup bergantung pada makanan. Ya, jadi makanan di sini sebagai proses keberlanjutan kehidupan. Baik itu fisik maupun mental. Ada 4 jenis makanan. Apa saja? Tadi makan apa? Makan roti. Nah. Tadi makan apa? Babi guling? Ya. Nah, itu yang disebut dengan kabalingkahara, makanan jasmani. Jadi makanan-makanan materi yang kita makan secara dhamma itu disebut dengan istilah kabalingkahara. Makanan jasmani. Makan bubur, makan nasi kuning, makan nasi lemak, makan mie instan, ya. Itu makanan yang menopang kehidupan jasmani. Ada makanan batin. Ada 3. Ada pasahara, makanan kontak. Ada wedana hara, makanan kesadaran. Ada mano sancetana hara, makanan niat, kehendak. Ya. Sehari-hari indria kita, berapa indria kita? 6. Ya. 6 ya, indria kita itu dalam agama Buddha 6, bukan 5. Kalau 5 tidak ada beda kita ini dengan orang mati. Kenapa? Orang mati punya kuping nggak? Punya. Punya mata? Punya. Punya hidung? Punya lidah? Punya jasmani? Punya tubuh? Punya. Berfungsi nggak? Enggak. Kita berfungsi nggak? Apa yang membuat itu berfungsi? Pikiran. Ada pikiran. Ya. Nah, mata kita kontak dengan objek. Objeknya apa? Nah, bentuk benda. Ya. Bentuk benda. Nah, ketika mata itu kontak dengan objek, ada reaksi batin nggak yang muncul? Ada. Nah, reaksi batin yang muncul itu berupa apa? Rasa seneng, rasa tidak seneng, rasa biasa-biasa aja. Nah, rasa seneng, rasa tidak seneng, ini bisa menjadi proses keberlanjutan dalam hidup. Ya kan? Kalau seneng kan menjadi kemelekatan. Kalau tidak senang menjadi kebencian. Memperpanjang kehidupan enggak? Jelas. Ya, memperpanjang kehidupan. Kita senang sama seseorang kan menjadi melekat. Kita tidak senang sama seseorang kan menjadi benci. Kalau sama yang senang kita pasti pengen ketemu terus. Ya kan? Tapi kalau sama yang enggak senang, enggak pengen ketemu. Kalaupun ada kesempatan ketemu, melipir cari jalan lain. Ya. Jadi menimbulkan
kesukaan dan ketidaksukaan, menimbulkan kebencian dan kemelekatan. Sehingga apa? Dengan demikian proses kehidupan berjalan. Ada niat nggak di sana kalau begitu? Pengen ketemu lagi, nggak pengen ketemu, sudah ada niat. Ya, ada mano sancetanahara di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanan ini dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Ya, apa 4 kebenaran mulia? Duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan untuk melenyapkan duka. Tahu makanan, tahu sebab munculnya makanan, tahu lenyapnya makanan, tahu jalan untuk melenyapkan makanan. Paham nggak? Ya, ahara itu yang secara jenis ada 4, itu dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia yang pertama kan duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan untuk melenyapkan duka. Tahu makanan, tahu sebab munculnya makanan, tahu lenyapnya makanan, tahu jalan untuk melenyapkan makanan. Jalannya apa? Tiada lain adalah jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, meditasi benar, dan perhatian benar. Ya, ini pandangan benar yang kedua, makanan dan 4 kebenaran mulia. Nah, yang ketiga, 4 kebenaran mulia itu sendiri. Ya, memahami 4 kebenaran mulia itu sendiri. Tahu duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan untuk melenyapkan duka. Paham ya sampai di sini ya? Jadi di poin 1, sebenarnya itu pandangan benar secara duniawi. Poin 2 sampai terakhir, itu pandangan benar di atas duniawi. Kenapa? Karena sudah ada 4 kebenaran mulia di sana. Ketika kita diarahkan untuk memahami 4 kebenaran mulia, berarti pandangan benar itu sudah mengarah ke atas duniawi. Nomor 4 sampai dengan 15, itu 12 paticca samuppada. 12 paticca samuppada. Ingat ya? 12 nidana, 12 paticca samuppada. Nah, tapi urutannya kebalik. Mulai dari jara marana, jati, bawa, terus nanti sampai awija. Ya, nanti sampai awija. Nah, ini nanti dikaitkan lagi dengan 4 kebenaran mulia. Jadi, di poin keempat ada usia tua kematian. Tahu usia tua kematian. Tahu sebab usia tua kematian. Tahu lenyapnya usia tua kematian. Tahu jalan untuk melenyapkan usia tua dan kematian. Apa jalan untuk melenyapkan usia tua dan kematian? Jalan untuk melenyapkan usia tua dan kematian? Jalan untuk melenyapkan usia tua dan kematian apa? Ingat sekali lagi saya sampaikan, 12 paticca samuppada ini dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Sama seperti makanan tadi. Ya. Tahu usia tua kematian, ini kebenaran mulia pertama. Tahu sebab usia tua dan kematian, ini kebenaran mulia kedua. Tahu lenyapnya usia tua dan kematian, ini kebenaran mulia ketiga. Yang keempat, tahu jalan untuk melenyapkan usia tua dan kematian. Apa jalannya? Apa jalannya? Jalan mulia berunsur 8. Kan sudah sangat jelas. Ini dikaitkan lagi dengan 4 kebenaran mulia. Ya, jadi ada pandangan benar, pikiran benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, meditasi benar, dan perhatian benar. Di dalam sutta yang lain dijelaskan,
realisasi hasil daripada pelaksanaan Jalan Mulia berunsur 8 ini, Bapak Ibu sekalian, akan menghasilkan 2 poin berikutnya. Apa itu? Samanyana. Pengetahuan benar dan samawimuti. Kebebasan benar. Kan kalau malam suci Wesak nyanyi. Tercapailah samyak nyata, tercapailah samanyana. Itu kan disansekertakan oleh mendiang Bantegiri. Ya kan? Samanyana, samyak nyata. Ya. Samanyana, samawimuti, kebebasan benar. Ya, nanti sampai yang terakhir, yang ke-15, itu tahu awija, sebab munculnya awija, lenyapnya awija, jalan untuk melenyapkan awija. Apa jalannya? Jalan Mulia berunsur 8. Nah, udah pinter sekarang. Yang ke-16 adalah awija, asawa. Ya. Yang ke-16 adalah asawa, noda batin. Noda batin itu ada 3, Bapak Ibu sekalian. Noda batin berupa keinginan indria, kama asawa. Noda batin berupa keinginan lahir kembali di alam-alam bahagia, bawa asawa. Dan noda batin berupa kebodohan batin, awija asawa. Ya, nah, noda batin ini juga dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Tahu asawa, tahu sebab munculnya asawa, tahu lenyapnya asawa, dan tahu jalan untuk melenyapkan asawa. Apa jalannya? Yes, berhasil. Ya, jadi tiada lain. Jalan untuk melenyapkan duka adalah jalan mulia berunsur 8. Makanya di dalam Dhammapada kan disebut Ekayano Magu. Ya, Pusdiklat di Kintamani. Ingat-ingat itu. Kemarin saya lewat. Gak mampir soalnya ditutup. Gak diajak juga sih. Ya, jadi tiada lain. Jalan untuk melenyapkan duka adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, inilah Samaditi Sutta yang bisa kita baca di kitab suci Majjhima Nikaya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kembali kepada judul yang sudah diberikan. Gimana caranya agar pandangan benar itu bisa meningkat? Tipsnya apa sih gitu? Ya. Di dalam Anugahita Sutta, kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5, Sang Buddha menjelaskan ada 5 cara untuk meningkatkan pandangan benar. Ada 5 tips untuk meningkatkan pandangan benar. Apa? 1. Sila Nugahita. Cara pertama untuk meningkatkan pandangan benar adalah dengan melatih sila. Bapak Ibu sehari-hari sebagai umat Buddha melatih Pancasila Buddhis. Jaga, rawat 5 sila itu dengan baik. Hari ini atau besok hari Uposatha? Besok ya. Nah, tingkatkan menjadi 8. Bertekad untuk melatih 8 latihan sila. Nanti kalau ada waktu luang, libur panjang, ya, tingkatkan menjadi 10. Menjalani kehidupan sebagai samanera sementara. Atau kalau ada waktu luang, tingkatkan menjadi 227. Loh, kenapa ketawa? Hah? Saya tuh kalau ngomong begini diketawain di mana-mana. Padahal kan sudah ada program Pabaja Upasampada. Iya kan? Boleh jadi biku sementara selama 2 minggu. Boleh jadi biku sementara selama 1 bulan. Boleh jadi biku sementara selama 3 bulan. Kan sudah ada Pak Herman yang ikut. Semoga lekas sembuh Pak Herman. Ya. Kan sudah ada tahu orang sini. Ya kan?
Malam saya di Belah Batu juga dengar ada 2 orang dari sana mau ikut katanya. Nanti bulan Mei. Boleh. Jadi 227 nggak ada yang salah kalau saya ngomong. Boleh umat upasaka itu jadi biku sementara. Sangga sudah punya program. Kan sudah berjalan 3-4 tahun belakangan ini kan. Itu boleh. Ya. Demi apa? Demi meningkatnya pandangan benar. Ya, ini 1, melatih sila dapat meningkatkan pandangan benar. Yang kedua, sutta nugahita. Sutta T-nya 1. Ya, sutta, sota, kuping. Kata bendanya. Ini kata sifatnya mendengar. Sering mendengarkan dhamma itu juga bisa meningkatkan pandangan benar. Ya, makanya tadi saya mengatakan di awal, penting Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan khotbah dhamma dalam keseharian, di rumah masing-masing, sepekan sekali di wihara. Kenapa? Karena berperan untuk meningkatkan pandangan benar. Ya. Berperan untuk meningkatkan pandangan benar. Sungguh beruntung kita di alam manusia ini. Ada khotbah dhamma yang bila kita dengarkan, bila mana kita pelajari, bila mana kita laksanakan, bisa menuntun pada tercapainya tingkat kesucian. Di alam neraka tidak ada pembabaran dhamma. Di alam binatang tidak ada pembabaran dhamma. Di alam peta tidak ada pembabaran dhamma. Di alam asura tidak ada pembabaran dhamma. Di alam dewa tidak ada pembabaran dhamma. Di alam dewa akan ada pembabaran dhamma bila mana ada arahat sama Sambuddha. Di alam dewa ada pembabaran dhamma yang disampaikan oleh dewa yang lebih tinggi kepada dewa yang lebih rendah. Dan bila mana dewa yang lebih rendah itu melaksanakan dhamma tersebut, itu hanya bisa membuat dewa yang lebih rendah itu bisa meningkat alam kelahirannya. Tidak sampai bisa membawa pada pencapaian kesucian. Tapi di alam manusia, dhamma yang dibabarkan itu bisa membawa pada pencapaian kesucian bila mana dilaksanakan, bila mana dipelajari. Ya, dari mendengar dhamma bisa meningkatkan pandangan benar. Yang ketiga, sakaca nugahita. Sering diskusi dhamma. Ya, diskusi dhamma. Makanya nanti SPD kan ada tanya jawabnya. Nah, hari Sabtu juga ada ya. Kemarin sore diskusi dhamma. Nah, itu bisa diikuti Bapak Ibu sekalian. Kesempatan untuk mendiskusikan dhamma. Yang selama ini sudah pernah didengar, yang selama ini sudah dipelajari, yang selama ini sudah disimak. Tapi ketika kita diskusi dhamma, perhatikan juga pedomannya. Apa pedomannya? Di dalam Katawatu Sutta Kitab Suci Anggutara Nikaya kelompok 3, Sang Buddha menjelaskan, ketika kita diskusi dhamma dengan seseorang atau diskusi tentang hal apapun dengan seseorang, 3 hal perlu kita perhatikan. 1, lawan diskusi kita atau teman diskusi kita itu hendaknya minimal setara pengetahuannya dengan kita. Syukur-syukur dia bisa lebih tinggi pengetahuannya dengan kita. Kenapa Bante? Capek kalau ngomong gak nyambung. Ya kan? Kenapa? Karena teman diskusinya belum sampai seperti pengetahuan yang kita miliki. Bukan merendahkan ya di sini ya. Kan enak kalau ngomongnya nyambung, ketemu gitu kan. Kalau ngomongnya nggak ketemu, ya capek deh. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Teman diskusinya yang nyambung. Ya. Yang kedua, teman diskusi itu kalau kita tanya jawab bukan untuk menyerang kita. Ya, kan ada kan? Kadang-kadang kubu sana nanya tujuannya menyerang kubu sini. Kubu sini nanya tujuannya menyerang kubu sana. Gak bisa seperti itu diskusi itu. Itu mah debat kusir, gak selesai-selesai. Makanya jangan sering-sering nonton Indonesia Lawak Club.
Itu kan debat kusir ya. Ya. Jadi teman diskusi itu yang memang memiliki cinta kasih. Menuntun, membimbing kita, mengarahkan kita untuk memahami dhamma, untuk memahami apa yang belum kita ketahui. Nah, yang ketiga, teman diskusi itu tidak merendahkan kita. Jadi kalau dia ditanya, benar-benar dia jawab. Jangan begitu, saya mau nanya ini, kamu nanya, bertanya-tanya. Ya, dhamma juga harus dibabarkan dengan bahasa kekinian. Ya, jadi jangan merendahkan. Nah, makanya kalau kita nanya juga Bapak Ibu sekalian, hendaknya bertanya memang yang belum kita ketahui, yang belum kita pahami. Karena maaf, kadang-kadang ada, begitu sesi tanya jawab dibuka, nanyanya itu punya modus, ngetes bantainya. Nah, ini sebenarnya kalau udah sering jadi pembicara ketahuan nih. Ini nanya ngetes apa nanya nggak tahu. Makanya hati-hati ya. Nanti kalau SPD saya yang isi, hati-hati kalau mau nanya. Ya, ngetes apa enggaknya itu ketahuan sebenarnya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan ketika kita akan berdiskusi dengan seseorang merujuk kepada kata watu Sutta Anguttara Nikaya kelompok 3. Ya, jadi poin ketiga adalah sering diskusi bisa meningkatkan pandangan benar. Yang keempat adalah samatha nugahita. Meditasi ketenangan bisa meningkatkan pandangan benar. Ya, jadi dirutinkan meditasi itu Bapak Ibu sekalian. Karena Sang Buddha mengajarkan tentang meditasi. Gak usah yang susah-susah. Metta Bhavana, pagi 15 sampai 30 menit. Malam sebelum tidur 15 sampai 30 menit. Anapanasati, Buddhanusati, ya, dilatih. Dilatih. Kebiasaan yang baik dalam bermeditasi ketenangan. Jadi kita ini umumnya kan suka malas ya. Latihan meditasi di wihara biasanya sedikit yang ikut. Tapi begitu kita dapat berita, artis, public figure, sembuh dari penyakit berkat meditasi. Kita sebarin kemana-mana. Padahal kita nggak pernah meditasi. Iya, makanya dibiasakan. Kenapa? Karena kita menyadari ternyata dengan meditasi ketenangan itu bisa menumbuhkan, meningkatkan pandangan benar kita. Ya, jadi yang terarah. Kan sudah sering kan meditasi metta bhavana di wihara. Nah, itu diterapkan dalam keseharian. Sudah sering meditasi anapanasati, diterapkan dalam keseharian. Ini yang keempat. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah vipassana nugahita. Meditasi pandangan terang bisa meningkatkan pandangan benar. Kalau kita merujuk sutta, Mahasatipatthana Sutta, yang disebut dengan meditasi pandangan terang itu adalah melakukan perhatian terhadap 4 landasan. Apa 4 landasan itu? Memperhatikan jasmani, kaya nupassana. Memperhatikan perasaan, wedana nupassana. Memperhatikan pikiran, citta nupassana. Ada berapa macam pikiran kita? Pikiran kita ada berapa macam? Berapa? 16. 16 macam pikiran loh. Kalau kita merujuk Mahasatipatthana Sutta. Ya,
Pikiran nafsu, pikiran tanpa nafsu, pikiran benci, pikiran tidak benci gitu kan. Itu nanti ada itu. Pikiran lamban, pikiran gesit gitu. Ya itu berpasangan, ada 16 semuanya. Ya. Kemudian yang terakhir dhamma nupassana, memperhatikan fenomena dhamma. Ya, jadi ini yang diperhatikan ketika kita melakukan vipassana nugahita, meditasi pandangan terang untuk meningkatkan pandangan benar. 5 cara untuk meningkatkan pandangan benar merujuk kepada Anugahita Sutta, kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 5. Melatih sila, mendengar dhamma, diskusi dhamma, melatih meditasi ketenangan, dan melatih meditasi pandangan terang. Inilah cara, upaya, tips yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pandangan benar. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, keyakinan, dan dapat dipraktikkan dalam keseharian. Di dalam Dhammapada dinyatakan, Dhamma piti sukang seti, vipassanena cetasa, Arya pawadite dame, sada ramati pandito. Ia yang hidup sesuai dengan dhamma akan hidup bahagia dengan pikiran tenang. Orang bijak selalu bergembira dengan ajaran yang dibabarkan oleh para mulia. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai sata bonus kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia.